Oke, anak-anak, ya kita belajar pagi ini tentang sistem pertahanan tubuh, ya. Sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh ini sangat penting sekali ya sekarang, anak-anak ya. Kenapa sangat penting? Kita lagi dilanda wabah, ya. Dilanda wabah COVID-19 ya. Nah, kenapa ini harus kita pelajari? Karena itu merupakan salah satu pertahanan tubuh kita ya yang sudah dirusak atau sudah rubuh oleh si virus. Ya, virusnya luar biasa ya. Jadi menyebarnya sangat sangat cepat sekali. Ya, anak-anak ya. Jadi sangat berhubungan sekali dengan kita belajar hari ini ya tentang sistem pertahanan tubuh ya. Jadi sistem pertahanan tubuh itu merupakan pertahanan pertama. Ya, pertahanan pertama dari tubuh kita ya. Sebenarnya untuk mencegah virus yang terjadi sekarang itu adalah yang kita kuatkan adalah pertahanan tubuh ya. Setiap manusia, setiap makhluk hidup dia punya pertahanan tubuh ya, cuman kekuatannya masing-masing itu yang berbeda-beda ya. Kenapa berbeda-beda? Itu tergantung kepada ketersediaan antibodinya dan makanan yang mereka konsumsi setiap hari ya. Itu maka pentingnya pencernaan makanan atau makanan itu. Anak-anak semua, nih kita lihat dulu, biasa kan sebelum kita belajar kita harus melihat peta konsep dulu ya. Jadi peta konsep itu merupakan suatu aturan kita. Jadi kita bisa melihat apa saja sih yang kita harus pelajari anak-anak ya. Nah, coba kita lihat, itu ada sistem pertahanan tubuh ya. Ada 3 hal penting di sana yang kita harus buka nantinya ya. Yang pertama itu adalah fungsi sistem limpa ya, yang kemudian sistem limfasit, kemudian organ-organ dalam limfoid. Semuanya itu adalah bagian tubuh kita yang menghasilkan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi bukan hanya satu aja ya, tetapi yang ke semua tempat ini semuanya memiliki sel darah putih ya, atau leukosit, karena imunitas itu terdapat pada sel darah putih ya nih. Kemudian pada organ-organ limfoid yang menghasilkan antibodi untuk tubuh kita itu ada sumsum merah ya, nanti di tulang belakang anak-anak ya, nodus limfa ya, limfa itu cairan ya, kemudian timus, kelenjar ya, kelenjar timusnya, kemudian tonsil gitu ya, juga terdapat di bagian tenggorokan ya, kemudian kelenjar limfa ya. Jadi itu semua tempat-tempat untuk pertahanan tubuh kita ya. Jadi semuanya tubuh kita itu punya tempat pertahanan ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu anak-anak ya. Jadi sebenarnya imunitas itu apa? Kira-kira anak-anak sudah paham? Atau belum mengerti sama sekali? Ya. Nah, kalau kalian literasi ya, sebelum kita belajar ini itu pasti sudah paham ya, apa sebenarnya sistem pertahanan tubuh itu. Sistem pertahanan tubuh itu adalah suatu kekuatan ya, kekuatan untuk bagi makhluk hidup untuk melindungi tubuhnya ya dari benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Bu, kalau luka itu pertahanan tubuh juga enggak nanti Bu? Iya. Ya, luka walaupun lukanya kecil walaupun lukanya besar, itu perlu pertahanan tubuh. Ya, nah kalau tidak ada pertahanan tubuh maka nanti si darahnya juga tidak bisa membeku, kemudian masuk bibit penyakit atau masuk virus atau masuk bakteri, itu sangat penting juga ya. Jadi semuanya itu harus ada pertahanan tubuh kita. Nah, apa benda-benda asing ya yang masuk ke dalam tubuh itu? Contohnya bakteri, patogen,
virus. Patogen itu apa? Coba. Kalau bakteri sudah tahu ya, kita sudah belajar bakteri. Virus juga sudah belajar virus. Sampai daur litiknya, daur lisogeniknya, bentuk tubuhnya, penyusun daripada virus. Sudah kan anak-anak? Terdiri dari DNA atau RNA saja. Ya, bukan makhluk hidup. Itu kan anak-anak ciri-ciri virus. Kalau dia tidak merusak inangnya seperti sekarang nih coronanya, makanya kita perlu pertahanan, harus pakai masker. Jadi biar si virusnya nggak masuk, walaupun sudah nempel kan dia tidak lama-lama dalam bentuk kapsidnya, dalam selubungnya, kalau tidak sampai di inangnya kan dia tidak bereproduksi. Kenapa si virus dikatakan tidak makhluk hidup? Ya, karena dia bereproduksi. Paham bereproduksi? Berkembang biak ya. Jadi dia berkembang biak itu harus ada inangnya yang dirusak. Nah, sekarang kayak COVID sekarang ini ya, yang dirusak apa? Inangnya siapa? Inangnya kita, si kelelawar kemarin ya, hewan-hewan yang mengerat tertentu itu kan inangnya. Nah, termasuklah salah satu kita inangnya. Nah, kalau itu si virus itu tidak sampai di inangnya, maka dia bakal mati sendirinya. Maka anak-anak harus ikuti aturannya, aturan yang sudah ditentukan ya, tidak harus ada jaga jarak dan sebagainya. Itu virus ya. Nah, dia berkembang biak bisa secara dua cara, ada daur litik, ada daur lisogenik. Ibu ulangi sedikit lagi ya tentang virus, jangan sampai lupa, karena itu adalah benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, nah dia di dalam tubuhnya diselubungi oleh kapsid. Kapsid itu protein ya. Kemudian di dalamnya ada DNA. Nah, tapi kalau dia punya DNA, dia tidak punya RNA, tidak sama dengan makhluk hidup. Dua-duanya sama walaupun dia bereproduksi. Ya, anak-anak ya. Nah, si virus ini merupakan parasit murni ya. Jadi, nah kemudian apa pula yang patogen? Ya, coba anak-anak lihat tuh ada patogen ya. Patogen itu yang merusak selain dari virus dan bakteri ini ya. Nah, kalau patogen itu bisa Ibu contohkan seperti ini. Ada anak-anak yang kena cacing kremi misalnya. Pernah dengar anak-anak semua? Cacing kremi, garuk-garuk ya di anusnya ya. Nah, kalau dulu kalau bahasa nampak morfologinya, oh Bu matanya ngeriep-ngeriep Bu, oh ada cacing, itu cacing kremi. Nah, itu juga namanya patogen. Atau misalnya lagi kalian sudah belajar itu protista. Nah, misalnya euglena ya, apalagi protozoa dan sebagainya, semuanya itu kan ada yang merusakkan, amoeba dan lain-lain ya. Ya Nana ya. Nah, itu namanya patogen ya. Jadi asal yang namanya bisa merusak kita, atau lagi namanya kita sudah belajar juga jamur. Ya, bukan jamur kan bukan untuk dimakan aja ya, ada yang mikronya itu yang merusak, bisa bikin panuan dan lain-lain ya. Itu termasuk kepada patogen selain daripada bakteri dan virus ya, pokoknya yang merusak ya. Kemudian bakteri anak-anak ya, itu juga termasuk benda asing yang harus dilawan oleh imun tubuh kita. Nah, kemarin kita kan sudah belajar bakteri kan, ada yang aerob, ada yang anaerob ya. Nah, kemudian si bakteri ini tidak semuanya yang merusak ya, tidak sama dengan si virus ya. Kalau si virus adalah parasit murni. Kegunaannya hanya kalau bisa dibuat vaksin saja ya, yang lainnya merusak dia. Tapi kalau bakteri separuh-separuh atau 50-50 ya. Kenapa dikatakan separuh-separuh? Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan, merusak imun tubuh ya. Yang menguntungkan coba Nana. Ibu ini mengulang kembali nih ya, ingat apa tidak ya, karena ini benda-benda ini adalah benda asing yang merusak tubuh. Nah, kalau yang bermanfaat, contohnya apa anak-anak? Misalnya kalian minum yogurt, itu bermanfaat ya bakterinya kan. Nah, ada bakteri yang bisa melapuk atau pembuatan kompos. Ada bakteri yang bisa digunakan untuk metalurgi, anak-anak kan.
Nah, ada bakteri yang bisa menetralisir minyak tumpahan di air. Nah, itu yang beruntung, salah satunya yang menguntungkan ya. Yang merugikan, nah ini benda asingnya ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya bakteri apa? Mycobacterium tuberculosis. Ya, merusak si paru-paru. Nah, sama dengan virus jadinya sekarang ya kan, menimbulkan penyakit TBC atau Treponema pallidum misalnya ya kan. Nah, itu kan bisa menyebabkan penyakit sifilis atau gonorrhoe misalnya bakterinya, Mycobacterium gonorrhoe, atau penyakit apalagi anak-anak, penyakit lepra. Nah, itu kan diserang imun tubuh kita. Ya, jadi harus kalau imun kita kuat, dia tidak terkena. Kitanya bisa dilawan, bisa dibunuh, bisa dipagosit. Jadi kita tidak kena. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, itulah benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi atau bibit penyakit lainnya yang masuk seperti yang Ibu katakan tadi ya, bisa berupa protista ya, bisa berupa jamur, bisa berupa mikroorganisme yang lainnya atau cacing ya dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang dikatakan dengan sistem pertahanan atau imun tubuh. Nah, ada sistem limfatiknya, ada sistem kekebalan tubuh. Jadi kita bagi ya. Nah, ini sistem limfatik yang pertama dulu kita lihat ya. Jadi sistem limfa itu mengatur, mengkoordinir ya. Jadi dia mengambil kelebihan cairan dari jaringan dan kemudian mengembalikannya ke darah. Jadi dia mengatur, dia kerjanya mengatur kerjasama dengan darah. Jadi kalau limfa itu di mana darah, di sana dia ada. Ya, kemudian fungsinya mengabsorpsi lemak dan laktil di usus halus, kemudian mengangkutnya ke darah. Nah, kan berhubungan dengan darah dia, ya. Nah, kemudian karena dia seiring dengan darah tadi, darah, kalian jangan membayangkan darah itu yang merah saja. Darah itu merupakan suatu jaringan. Ya, nanti kelas 11 kita belajar ya, jaringan darah. Nah, di sana nanti ada eritrosit, ada trombosit, ada leukosit, ada plasma darah, tuh namanya darah ya. Ibu pasti ngebayangin nih, kalau Ibu bilang darah, oh darah yang ngucur merah itu saja, itu yang kalian bilang darah mungkin ya. Nah, semuanya itu yang banyak keluar itu adalah eritrosit ya. Kemudian membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Jadi dia kerjasama juga dengan darah, terutama leukosit anak-anak ya. Nah, makanya si limfa ini juga dimasukkan ke dalam pertahanan tubuh atau imunitas ya. Nah, ini yang berikutnya adalah sistem limfatik ya. Nah, kalian anak-anak lihat ya. Yang pertama itu dia berasal dari plasma darah ya. Kan Ibu bilang tadi ya, plasma darah ya. Jadi di darah itu kan merupakan suatu jaringan ya. Jadi merupakan suatu jaringan ya. Jadi kalau jaringan lengkap, dia terdiri dari banyak-banyak sel. Nanti kita belajar di kelas 11 ya anak-anak ya. Nah, kelas 11 ya, di kelas 11 ya, Ibu lupa kita aja belajar di kelas 11 ya. Nah, di kelas 11 ini ada poin-poinnya karena anak-anak sudah belajar ya. Ibu ini suka lupa nih, kebanyakan belajar di rumah ya. Anak-anak ya. Nah, sebenarnya kita sudah belajar ya, plasma darah, pembekuan darah ya. Kemudian apalagi sistem respirasi. Nah, yang terakhir ini kan sistem limfa, sistem imunitas kita anak-anak ya. Jadi semangat ya. Apa Ibu yang semangat kali ini, apa anak-anak yang mendengarnya melongo gini ya. Nah, anak-anak ya, sampai ibunya keseleo dikit, anak-anaknya diem aja ya. Nah, ini ya. Ini sistem limfa tadi ya. Limfa berasal dari plasma darah. Kemudian keluar dari pembuluh kapiler ya. Kemudian cairannya merupakan cairan intersisial. Ini artinya dari dalam sel ya. Kemudian beredar ke seluruh tubuh. Tadi Ibu katakan dia bergandengan dengan sistem peredaran darah ya, anak-anak yang sudah pelajari ya. Nah, cairan tersebut dikumpulkan ya, kemudian dialirkan melalui peredaran darah ya, melalui limfa. Jadi dia selalu beriringan ya dengan sistem peredaran darah ya, sistem limfa ini ya. Nah,
kemudian kita lihat organ-organ ya yang termasuk dalam sistem limfa itu atau sistem limfoid itu ya. Nah, anak-anak lihat ya dari gambar ya. Itu ada tubuh kita ya, sistem limfa kita ya, ada limfodi di bagian pangkal lengan kita atas ya. Kemudian ada ductus therocyscus ya, itu adalah limfa yang mensuplai darah ya. Kelenjar timus, anak-anak lihat ya, itu mau menuju ke paru-paru, kerongkongan ya. Atau di sana ada memproduksi sel limfosit. Nanti ada fungsinya masing-masingnya anak-anak ya. Sel T limfosit itu untuk mempagosit, untuk memori dan sebagainya ya. Kemudian bagiannya gel ya, itu melindungi ya pada bagian yang berair, pada usus, jadi melawan infeksi yang terdapat di usus, mengabsorpsi lemak ya. Kemudian sumsum tulang. Nah, sumsum tulang kan banyak, mulai dari sumsum tulang belakang ya, tulang paha dan lain-lainnya. Kita lihat itu pada sumsum tulang paha. Jadi maka sangat kita jaga sekali ya. Dia memproduksi sel B limfosit. Jadi limfosit B ya, untuk membaca peta nanti dia ya. Kemudian di seluruh tulang ya. Nah, itu di seluruh tulang itu menghasilkan sel antibodi ya. Kemudian pada limfa ya, jaringan limfatik ya, yang berguna untuk menyaring darah dan mengeluarkan darah ke sel lagi ya. Itu anak-anak lihat ya, kita kan punya limfa ya. Jadi kalau organ-organnya seperti dilihat, itu ada sumsum merah, ada nodus limfa, timus, tonsil ya. Tonsil itu di leher kita ya. Anak-anak ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah sumsum merah ya. Nah, sumsum merah itu yang menghasilkan limfosit ya. Nah, kemudian perkembangannya itu tergantung pada kesempurnaannya atau pematangannya ya. Nah, kemudian limfosit itu bersirkulasi di tubuh dan limfa ya. Kemudian membentuklah jaringan limfatik. Anak-anak lihat ya, nih ada limfosit ya. Menjadi apa? Limfosit tadi itu di mana tadi anak-anak? Di tulang paha ya, di tulang paha ya, tempat limfosit tadi. Nah, dia akan membentuk sel B dan sel T. Sel B apa Bu? Sel B, sel T itu sel yang nantinya berperan di dalam antibody. Jadi masing-masingnya nggak sama. Si sel T lain kerjanya, si sel B juga lain kerjanya. Nanti kita lihat satu persatu ya anak-anak ya. Nah, pagi ini kan masih segar lah. Sudah minum apa nih? Ya, sudah minum air dulu ya, sarapan tadi ya, setidaknya sepotong roti ya. Jadi belajarnya enak ya anak-anak ya. Nah, sepotong roti, kemudian duduk, sediakan air minum, tenggorokannya jangan dibiarkan kering ya. Nah, kita lihat, kita kembalikan ya, sel B, sel T ya. Sel B itu mengalami pematangan di sumsum merah, artinya di tulang ya. Kemudian sel T mengalami pematangan di timus, berarti di kelenjar timusnya kita ya, kan kelenjar kita banyak ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian di nodus limfa. Nah, anak-anak lihat ya, ini nodus limfa ya. Diselubungi oleh ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodulus ya, dan ini nanti kecil-kecilnya nodulus namanya ya. Fungsinya ini yang sangat penting sekali ya, menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Jadi memang dia saling membantu ya, limfa, darah putih ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiganya itu adalah limfa. Ini kan organ-organ limfoid tadi ya, organ yang terbesar di dalam limfoid kita ya. Terletak di belakang lambung limfa ya. Jadi limfa kita besar ya, yang bulat itu ya. Nah, kemudian fungsinya apa? Membunuh kuman penyakit
Ya, nah ini kan sudah pertahanan ya. Antigen yang terdapat di dalam darah ya. Jadi antigennya, antibodinya ya yang terdapat di dalam darah, ini darah merah ini ya. Menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Nah, jadi dihancurkan yang tidak penting lagi, eritrosit dihancurkan. Kenapa anak-anak? Tadi kan sel T-nya tadi, sel B-nya tadi kan sudah dibentuk lagi kan di tulang-tulang tadi ya, terutama di tulang paha ya kan. Tapi kalau anak-anak, nah ini lagi ya yang ibu harus ceritakan sama anak-anak semua ya. Kenapa saat ini pada virus COVID ini anak-anak jauh lebih agak kuat dibandingkan dengan orang yang lansia atau lanjut usia anak-anak. Nah, ini hubungannya ya. Gini, kalau anak-anak di dalam tubuhnya itu semua tulangnya itu menghasilkan sel darah ya, sel darah eritrosit dan antibodinya ya. Jadi kemudian kalau untuk orang lansia atau orang tua ya, jadi semuanya itu tidak seperti anak kecil lagi atau anak bayi atau anak-anak lagi. Hanya ada organ-organ tertentu yang bisa menghasilkan eritrosit tadi. Ya, anak-anak ya. Nah, contohnya misalnya anak-anak semua tubuhnya tuh tulang belakang ya, tulang paha, tulang segala. Nah, kalau orang sudah dewasa yang menghasilkan hanya lagi tulang paha dan tulang belakang. Oh, kalau sudah tua hanya mengharapkan sumsum tulang belakang gitu anak-anak ya. Jadi kekebalan tubuhnya semakin berkurang gitu ya. Maka wah anak-anak lebih kuat. Nah, itu penyebabnya anak-anak ya. Kenapa lebih kuat? Karena pertahanan tubuhnya itu masih sempurna. Yang menghasilkan sel darahnya masih sempurna ya. Kemudian membentuk leukosit dan antibodi. Nah, si limfa ini membentuk si leukosit dan antibodi ya. Kemudian kelenjar yang dihasilkan itu limfa berwarna ungu tua ya. Jadi anak-anak itu ya untuk limfanya ya. Nah, ini gambarnya anak-anak ya, limfa. Nah, di atas dari ginjal kita ya, jaringan limfatik ya. Nih ya terletak di belakang lambung ya, membunuh kuman penyakit. Sama ya, semuanya kan dia bersatu ya, menghancurkan eritrosit tua tadi ya. Jadi, Bu kalau udah dihancurkan gimana Bu? Diganti lagi tadi kan ada yang pembentuknya. Kalau dia baru rusak, sudah tua, itu dibenerin di hati ya kan. Hati adalah untuk menetralisir racun, pembersih darah merah seperti itu ya. Nah, kemudian ada berikutnya itu adalah kelenjar timus. Anak-anak ya, itu juga berfungsi menghasilkan limfosit T. Ya, dalam memberikan kekebalan dia mengaksikan hormon tipopoietin. Ya, ini limfosit ya tadi ya di kelenjar timusnya yang menghasilkan ya. Nah, memerangi antigen secara langsung yang merusak secara langsung dia ya, tidak menunggu si darah putih lagi ya. Jadi kalau masuk dia dulu bertahan ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang terserang virus COVID ini, Bu, langsung ini itu karena pertahanan tubuhnya ya, pertahanan tubuhnya yang sangat sudah lemah, jadi tidak mampu, jadi kalah pertahanan tubuh ketimbang reproduksi dari si virus. Makanya itu sangat ini, karena si virus ini sekarang reproduksinya sangat cepat sekali ya, pakai daur litik barangkali ya, jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak ya, jadi kenapa tuh bisa Bu kena, kan tubuh kita kan pasti ada pertanyaan ya anak-anak ya enggak? Nah, bukan itu pertahanan tubuh kita kan ada. Kenapa Bu kita masih bisa terserang oleh si virus? Nah, itu tadi ya, tergantung ke daya tahan tubuh kita yang sangat berbeda. Apalagi selama ini kita tidak mengatur pola makan itu secara benar. Harus ada vitamin C-nya, harus ada vitamin E. Baru sekarang kan anak-anak kita sibuk makan vitamin C kan. Nah, makanya sehat itu
berlangsung lama ya. Jadi bukan hanya seketika. Jadi dari kecil itu sudah diatur rapi ya. Jadi tidak boleh berlebih. Karena vitamin kan tidak bisa kita simpan di dalam tubuh. Ya enggak? Kemarin belajar tentang sistem pencernaan makanan. Ya, yang tidak bisa itu ditahan simpan tubuh adalah 1 protein, 2 vitamin, mineral. Nah, dia tersedia sepas-pasnya tubuh kita. Nanti besok disediakan lagi, ya, dipergunakan lagi. Tidak bisa seperti karbohidrat, lemak, itu dia menimbun. Maka ada penimbunan lemak, penimbunan karbohidrat gitu anak-anak ya. Nggak ada penimbunan protein, penimbunan vitamin atau kelebihan vitamin. Nggak ada. Ya, jadi dimakan kita sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ini juga mengajar segala macam kalau biologi ini. Misalnya seperti itu. Artinya kita apa karakter yang kita miliki anak-anak di sana coba. Nah, jadi kalau kita punya buah-buahan ya, kita tidak boleh Apa tuh rakus. Kenapa? Wah, aji mumpung nih. Ada anggur nih 1 kilo diterabas lagi enak ya kan. Nah, itu nggak boleh anak-anak ya. Karena nanti mubazir aja dibuang lagi berupa urin di dalam sistem ekskresi. Udah belajar kan sistem ekskresi ya. Jadi dia tidak disimpan. Nah, yang disimpan itu adalah karbohidrat dan lemak. Maka ada kelebihan lemak dan kelebihan karbohidrat. Tapi kalau vitamin enggak, butuhnya setiap hari. Jadi anak-anak ibu di rumah semua makan vitamin itu setiap hari. Atau makan tomat misalnya kan. Makan apa lagi? Jeruk, buah jeruk, misalnya buah-buahan. Sayurannya apa misalnya? Kacang-kacangan dan lain. Pokoknya bervariasi deh. Semakin banyak variasinya, semakin banyak hasilnya itu. Jangan tiap hari makan pempek aja. Ya itu penimbunan karbohidrat jadinya ya gitu anak-anak ya. Jadi vitaminnya untuk daya tahan tubuh ini, nah kita ambil setiap hari. Maka setiap hari Anda harus makan vitamin C dan E. Karena ini yang paling utama meningkatkan imun tubuh. Ini kadang-kadang dari pagi sampai ke sore makannya karbohidrat aja ya. Jadi tidak diselingi dengan vitamin C ya. Banyak. Bu, kami susah Bu mendapatkan. Kenapa susah? Buah keramunting bisa, jeruk kunci bisa, apa saja ya. Buah binjai juga bisa yang terbuang-buang saja. Nah, banyak sekali ya. Nah, jadi tergantung kita memanfaatkannya saja. Bu, nggak ada lagi Bu, labu kuning juga bisa. Itu paling tinggi vitamin C-nya ya. Jadi makanya anak-anak ya, dalam kondisi sekarang ini silakan belajar literasi anak-anak ya. Lihat, wah makanan apa saja yang mengandung vitamin C. Jadi nggak mesti, makan anggur, makan ini. Nggak mesti, lihat ya. Jadi apa-apa saja buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan. Tomat itu nomor 1 ya. Anak-anaknya bisa dibikin jus. Kalau mau ngambil antioksidannya dipanaskan. Kalau vitamin C-nya kita mau langsung diminum segar. Jadi anak-anak harus cerdas ya. Jadi jangan melongo ya, harus cerdas. Jadi mumpung kita belajar di rumah ini ya, itu harus kreativitasnya harus dipacu. Apa ya yang bisa dilakukan? Apa ya? Nah, seperti itu berlanjut terus ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah tonsil. Nah, jadi tonsil. Nah, coba anak-anak lihat kan semua kita tuh kan punya tonsil. Ya. Semua kita normal ini semua punya tonsil, karena tonsil itu merupakan untuk membantu imunitas juga ya. Limfoid yang paling sederhana, berfungsi melawan infeksi pada saluran pernapasan atau faringnya. Nah, berarti sekarang si tonsil nggak mampu ya anak-anak, ya nggak? Kenapa? Dia langsung masuk ke dalam, jadi aktivitas si tonsil diabaikannya gitu ya anak-anak ya. Nah, kalau tonsil ini mana yang mampu itu anak-anak? Kalau si tonsil kita meradang, artinya dia melawan. Ya, jadi makanya ada amandel ya. Kalian kan amandelnya ada membengkak, dia berarti dia tuh mengadakan perlawanan ya. Jadi kalau dia lagi biasa, dia tidak ada musuh artinya ya. Jadi tidak ada yang harus dia musnahkan ya. Jadi semua kita punya amandel, makanya ada yang membengkak, ada yang
Tidak. Kalau membengkak itu artinya jadi amandel ya. Nah, kalau misalnya dia bereaksi itu rasa perih, sakit, kerongkongan, artinya itu dia sudah berusaha untuk melawan gitu ya. Maka kita mau pilek, apa yang terasa anak-anak? Terasa kan kerongkongannya itu dari tonsilnya itu mulai sakit, perih, dan sebagainya. Itu dia sudah melakukan perlawanan sebenarnya. Kalau dia tidak mampu baru dilanjutkan ya ke pertahanan berikutnya gitu ya. Kemudian fungsinya juga mengekskresikan kelenjar yang banyak mengandung limfosit. Makanya kata ibu tuh itu kalau di saluran kerongkongan itu pertahanan pertama adalah si tonsil ya. Maka kalau Anda mau pilek ya nggak enak tuh di tonsilnya ya, sampai ini dia melawan sebenarnya lagi proses perlawanan untuk yang masuk. Kemudian kalau masih ada yang masuk baru dilanjutkan dengan limfosit berikutnya ya anak-anak ya. Nah ini ya sistem pertahanan tubuhnya yang perlu anak-anak pahami sekarang ya, karena memang kita harus memperbaiki pertahanan tubuh. Jadi pertahanan tubuh kita itu ada dua macam ya, ada respon non spesifik, ada respon spesifik. Apa bedanya dari keduanya itu? Nah, kalau respon non spesifik bereaksinya terhadap semua agen infeksi. Jadi apa saja yang masuk itu dia bereaksi semuanya. Nah, kalau respon spesifik ya, memiliki reaksi yang berbeda hanya untuk agen-agen tertentu saja. Contoh ini, ya Ibu contohkan ada vaksin misalnya. Vaksin itu kan penambahan pertahanan tubuh ya. Nah, vaksin itu tidak bisa untuk semuanya. Misalnya vaksin untuk anjing gila atau rabies khusus hanya untuk si rabies, atau vaksin Jenner misalnya ya kan, itu hanya khusus untuk penyakit cacar, jadi nggak bisa dicampur-campur. Atau vaksin hepatitis, anak-anak kan sudah pernah divaksin ya, nah hanya untuk hepatitis itu namanya respon spesifik ya. Tapi kalau limfosit T tadi itu dia bekerja untuk semua infeksi itu, semua yang mengganggu gitu ya. Nah, semua benda asing ya. Nah, gitu anak-anak ya. Kemudian tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya, itu kalau respon non spesifik ya. Jadi nggak punya memori dia ya. Jadi di tubuh kita tuh ada dua-duanya anak-anak ya, bukan satu-satu ya. Jadi jangan salah, dua-duanya ada responnya non spesifik, ada yang responnya spesifik. Jadi dua-duanya kita punya ya. Yang mana yang spesifik? Memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Nah, contohnya kita baca di literasi ya kan. Kalau orang sudah terserang, atau kita dengar dari pengetahuan sekarangnya itu, kalau si virus, orang sudah pernah terserang virus corona ya, atau COVID-19-nya, kemudian dia sembuh. Anak-anak ya, dia sembuh. Ya habis sudah di dalam tubuhnya si virusnya ya. Nah, dengan kekuatan tubuhnya tadi ya. Nah, kemudian suatu saat datang lagi virus yang sama. Nah, si tubuh sel limfosit T-nya itu sudah menyimpan, karena dia ada yang berfungsi sebagai memori, ada yang menghancurkan ya kan. Nah, memorinya nyimpan. Nah, sudah nyimpan, nanti datang lagi kena, oh ini virus yang kemarin ya, gitu. Nah, dia langsung dalam jangka 24 jam dia langsung fagositosit. Disuruhlah limfosit B untuk memfagotnya, untuk menghancurkannya. Jadi dia tidak menunggu lama kayak sekarang kita kan, sampai 14 hari dan seterusnya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau sudah pernah terkena, itu dia sudah menyimpan memori. Atau sudah kena flu ini, sudah disimpan oleh si limfosit T kita. Nanti kalau kena cepat dia tanggap, seperti itu anak-anak ya. Nah, itu maksudnya memiliki memori tetap ya. Kemudian untuk respon spesifik, ciri berikutnya tingkat reaksinya sama pada tiap agen infeksi berusaha menyerang. Jadi kata ibu tadi, semua apa saja agen benda asing yang masuk itu dia lawan. Itu yang non spesifik, itu sudah ada di dalam tubuh kita ya. Nah, kalau yang spesifiknya gimana? Tingkat reaksinya
lebih besar terhadap infeksi yang mana pernah menyerang sebelumnya, gitu anak-anak ya. Jadi kalau kita sudah mudah-mudahan si virus ini cepat habis ya di muka bumi ini, berarti kalau kita semua sudah terselamatkan, sudah tidak terserang lagi, kemudian tidak lagi wabah itu menyebarkan. Nah, artinya infeksi itu sudah di limfosit kita sudah menyimpan memori itu, apalagi bagi orang-orang yang sudah pernah terserang, semoga sembuh ya, berarti dia jauh lebih kuat terhadap virus itu karena memori tubuhnya sudah menyimpan ya memori dari respon spesifiknya, gitu anak-anak ya. Tapi dua-duanya kita miliki ya, respon non spesifik, respon spesifik, dua-duanya ya anak-anak ibu semua ya. Nah, ini yang non spesifik, bekerja di permukaan tubuh, pertama dilakukan oleh kulit dan membran mukosa mulut ya. Nah, itu non spesifik, semuanya ada pertahanan tubuh kita itu ya. Ya, kalau di mekaniknya dilakukan oleh rambut, bulu, contohnya pada hidung, ada silianya, yaitu non spesifik. Kan kalau ada penyakit dari hidung kan langsung disaring semua, tidak ada pilih-pilih, oh ini kamu bakteri ya, oh ini kamu virus ya, oh enggak ada, dia langsung ditahan ya, seperti itu ya. Kemudian sekresinya oleh kulit dan membran mukosa mulut. Ya, itu kata ibu tadi si tonsil. Artinya si tonsil kita itu termasuk non spesifik. Siapa saja yang masuk ke dalam kerongkongan kita dia harus tahan terlebih dahulu. Itu maksudnya ya. Jadi secara biologis bisa membatasi bakteri-bakteri yang berbahaya yang hidup pada kulit dan membran mukosa, karena dia ada di sana ya, di mulut dan membran mukosa. Jadi dia dulu yang bekerja untuk mempertahankannya, seperti itu anak-anak ya. Kalau kulit contohnya apa? Misalnya bakteri yang menyerang penyakit kulit lepra misalnya ya, Mycobacterium leprae gitu kan, itu contohnya ya anak-anak ya. Nah, kalau jamur misalnya kan, jamur yang bisa menimbulkan penyakit panuan dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa respon peradangan atau inflamasi anak-anak ya. Ini inflamasi ini kan banyak timbulnya itu, banyak kelihatannya itu dari alergi atau peradangan gitu ya. Jadi misalnya kayak ibu nih ya, sedikit aja terbentur itu dia sudah ada inflamasi atau peradangan ya. Nah, respon tubuhnya terhadap kalau terbentur, tergores ya, dipengaruhi oleh histamin dan prolaktin. Contohnya misalnya gini, kita luka nih, Bu, kalau aku luka Bu, yang keluar dulu putih aja bukan darah. Nah, itu histaminnya yang keluar anak-anak ya, baru nanti diikuti oleh eritrosit ya, karena peradangan. Ada kan kalian luka misalnya tergores lagi masak, motong-motong sayur misalnya terluka. Ada juga yang langsung mengeluarkan darah atau prostaglandinnya, kemudian ada yang putih dulu. Nah, seperti itu anak-anak ya, itu berbeda ya, respon peradangan kita itu berbeda masing-masingnya ya. Nah, ini ya setelah dibaca semua oleh sel-sel limfosit kita tadi ya, atau limfosit T, B dan sebagainya, maka ada reaksi, ada perintah, ada respon dari sistem saraf kita untuk memfagositosit ya. Memfagositosit itu memagut ya, diambil, dipagut, kemudian dihancurkan. Itu namanya fagositosis ya, proses penghancuran dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Contoh lihat itu ya. Nah, itu yang pertama, mikroba menempel ya, menempel dulu ya. Kemudian si antibodi kita dia kan sel ya, antibodi kita kan sel anak-anak ya, sel berupa leukosit, jangan lupa ya. Jadi berupa sel makhluk hidup, kan kita terbuat dari tak hingga sel tubuh kita ini ya. Kita kan multiseluler, salah satunya selnya itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Jadi dua-duanya yang kita pelajari ini sekarang ya. Nah, anak-anak lihat itu nomor 2 di pagutnya ya, di pseudopodiumnya menelan mikroba atau apa saja, atau virus atau apa saja. Nah, di dalam sel kan punya lisosom
ya. Nah, lisosom anak-anak kan udah belajar kan pada saat belajar sel, dia berguna untuk menghasilkan enzim hidrolisis atau hidrolase, asam hidrolisis enzim. Jadi ada asam yang menghidrolisis enzimnya, kemudian mengeluarkan enzimnya, nanti dia bakal menghancurkan ya. Nah, kemudian yang nomor berikutnya itu ya, ada fagosita bersatu dengan limfosit. Sudah gini anak-anak ya. Pertama nih sudah dipagut ya, sudah dihancurkan, sudah dilengkung gitu ya, sudah ditutup ya. Kemudian keluarlah si lisosom kita kan organel ya anak-anak. Kan udah belajar dulu, udah Ibu terangkan fungsi-fungsi dari organel sel. Salah satunya adalah lisosom ya. Nah, lisosom itu kan banyak fungsinya anak-anak, kemarin Ibu terangkan organelnya. Bisa untuk sel bunuh diri ya, bisa untuk menghancurkan, mengeluarkan enzim lisozim atau hidrolase gitu. Kalau misalnya dia bunuh diri, contohnya sel bunuh diri apa? Pembentukan jari tangan kita ini dulunya kan di sela-selanya itu kan bunuh diri selnya, atau sel dari anak-anak ini berudu kan ekornya panjang, nanti kalau sudah jadi katak ekornya hilang, tuh lisosom yang bekerja ya, bisa bunuh diri. Udah Ibu terangkan ya, nggak boleh lupa ya, Ibu nih ngingat-ngingatkan saja ya. Nah, kemudian lisosom mengeluarkan enzim. Nah, dihancurkanlah si mikroba tadi sudah dipagut dengan enzim lisosom, kemudian dia dipagut oleh lisosom, hancur ya, kemudian hancur ya, dikeluarkan lagi melalui sel, jadi sudah dimatikan selnya. Inilah prosesnya berulang-ulang. Mudah-mudahan anak-anak ya, leukosit kita, leukosomnya kuat selalu menghancurkan si virus corona, si COVID ini yang masuk ke dalam sel ya. Moga-moga sel darah putih kita tuh bisa kerja dengan baik anak-anak ya. Jadi setiap masuk dihancurkan, maka anak-anak ya, ada peluang kita untuk bisa sehat. Makanya ya, ikuti aturannya, diam di rumah saja ya. Jadi sedikit masuk virus atau bahkan tidak ada masuk virus sama sekali, jadi kita terselamatkan. Kalau banyak kan leukosit kita letih membunuhnya ya kan, lisosomnya letih mengeluarkan enzim ya. Jadi salah satunya memang semuanya kita yang bergerak anak-anak ya. Ini aplikasinya di dalam. Kenapa Bu kami dilarang untuk keluar ini anak-anak? Supaya lisosom kita jangan capek mengeluarkan enzim hidrolasenya terus ya, untuk menghancurkan si virus. Otomatis kan satu-satu jadi perang dengan darah putih kita si virus COVID itu sekarang ya. Nah, kalau sudah dia terhabis di dalam tubuh, mungkin nggak Bu habis. Nah, itu kata Ibu tadi, mungkin habis karena kalau si antibodi kita, kalau bahasa umumnya antibodi ya, tetapi kalau yang menghancurkannya itu adalah si leukosit. Bagian mana Bu di leukositnya? Itu adalah lisosom. Karena kalian sudah belajar semua kan anak-anak, lisosom adalah pemfagosit, menghasilkan enzim penghancur ya, mikroba yang masuk, dan untuk sel bunuh diri ya. Diingat kembali anak-anak ya, fungsi dari lisosom. Jadi ikuti ya sarannya ya. Jadi kalau belajar di rumah ya di rumah, nggak ke sekolah ya anak-anak ya. Nah, di rumah belajarnya ya kan, kayak begini kan Ibu bisa menyampaikan segala halnya ya kan. Dan anak-anak nanti boleh di WA Ibu atau di email Ibu, boleh bertanya, Bu, ini Bu kata itu kurang paham begini-begini, boleh ya anak-anak ya? Boleh, nanti Ibu jawab ya kalau ada yang kurang paham gitu ya anak-anak ya. Ini menarik sekali ya, ini pelajaran kita sekarang ini berhubungan sekali dengan yang kita hadapi. Kenapa kita belajar di rumah saja gitu anak-anak ya. Nah, ini protein antimikroba juga ada ya. Jadi, nah contohnya itu adalah interferon. Interferon ini teknologi modernnya ya. Kemudian komplemen pembentuknya itu adalah dari plasma bakteri ya, interferon ini ya. Ini satu teknologi untuk bisa menghancurkan mikroba-mikroba yang masuk ke dalam tubuh ya. Bisa salah satunya teknologinya ya.
membentuk zat yang mampu mencegah replikasi ya. Interferon inilah yang lagi dicari ya, lagi dicari sama bapak-bapak, ibu-ibu kita, si peneliti ya. Mudah-mudahan mereka menemukan interferonnya ya. Jadi untuk mencegah replikasi virus. Ibu sudah terangkan tadi kan dari awal, replikasi virus itu ada siklus litik dan siklus lisogenik ya. Litik itu dia masuk ya, kemudian dia masuk ke dalam DNA-nya kita, kemudian dia membelah banyak di DNA ya. Kalau siklus lisogenik, daur litik yang dia sambung menjadi banyak ya. Jadi lebih berbahaya daur lisogenik ya. Kalau lisogenik 2 ya, kemudian 4 ya. Nah, kemudian baru bertambah lagi 8 seperti itu ya. Nah, kalau untuk lisogenik ya, itu pakai kuadrat ya kelipatannya ya. Jadi berdasarkan kuadrat ya, kepangkatan ya. Jadi lebih cepat lagi berkembang biaknya. Jadi kita berdoa ini ya bagi bapak-bapak peneliti kita, dokter-dokter seniornya lagi pengamatan bidang biologinya, bidang farmasinya, semoga mereka menemukan sesuatu interferon ya yang bisa mencegah replikasi virus itu sehingga virusnya bisa dapat dicegah. Kalau kita kan saat ini kan belum bisa ya, anak-anaknya hanya baru bisa mempertahankan imun tubuh kita saja dulu ya. Mudah-mudahan bisa ditemukan interferonnya yang bisa untuk mencegah replikasi virus ya. Kan virus banyak, kanker juga bisa disebabkan oleh virus. Makanya diputus rantainya, larinya kemana? Ke makanan si virus itu ya. Dari selnya itu diputus, apanya yang diputus? Mitokondrianya. Nah, itulah yang dikatakan interferon. Mudah-mudahan ada zat yang bisa memutus rantai virus itu reproduksi melalui si mitokondria. Nah, Ibu lagi cerita mitokondria. Kami udah lupa, Bu, apa mitokondria. Nah, anak-anak ya, makanya ilmu pelajarannya nggak boleh lupa. Kalau biologi dia saling berkaitan. Mitokondria itu apa fungsinya? Untuk respirasi sel. Jadi kalau respirasinya si virus itu selnya diputus, ya karena dia kan makhluknya sel, ya bukan satu individu, ya bukan makhluk hidup. Nah, diputus maka dia nggak makan lagi, maka dia bakal bisa mati sendirinya gitu anak-anak ya. Jadi kita harus rapih ya, harus rapih, harus disiplin ya, harus tahu dengan diri kita sendiri anak-anak ya. Nah, ini kita pindah ke limfosit ya, limfosit B ya. Ini ada tadi T ya, limfosit antibody B. Apa fungsinya anak-anak? Pembentuk antibody. Jadi di mana-mana di tubuh kita dia bentuk antibodinya. Kemudian sel B itu pengingat. Ya, nah memori artinya ya, mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Nah, dia ada punya memori, maka sel B adalah pusat memori ya. Kemudian B itu adalah pengingat. Nah, tadi kata Ibu ya, pembentuk sel B plasmanya, pengingat ya, memori ya anak-anak ya. Nah, kalau T apa pula fungsinya? T itu pemfagosit, pembunuh langsung ya. Jadi dia menyerang si patogen itu langsung. Jadi di sel darah putih kita itulah ada fungsinya masing-masing. Kalau si B memori, kalau si T penghancur, pemfagosit, kalau si lisosom pengeluar enzimnya yang untuk merubuh-rubuhkan badan si virus itu, ya kan, seperti itu ya. Nah, mengaktifkan makrofag, kan yang masuk ke dalam tubuh kan bukan mikrofag saja, ada makrofag ya, dilumpuhkan dulu kemudian dipagositosit atau dipagut tadi ya. Kemudian ada sel T superiornya ya, menurunkan dan menghentikan respon imun ya dengan cara menurunkan produksi antibodi ya untuk aktivitas sel T pembunuh. Jadi dia yang mengontrol si superior itu. Oh, sudah ya, sudah itu diberhentikan. Nanti kalau membunuh terus nanti dia lupa membaca peta konsepnya, yang sel tubuh kita yang lain yang terbunuh. Nah, pintar ya, itulah teknologi Allah ya, teknologi Tuhan yang Maha Kuasa sudah diatur. Ini aja yang kamu bunuh ya. Nah, makanya ada memorinya tadi kan. Nah, ini aja yang kamu bunuh, jangan dibunuh yang lain. Nah, Ibu contohkan seperti ini kalau sudah yang kebablasan ya, begini.
ada penyakit leukemia. Leukemia kan itu si darah putih kita ngemakan sel-sel darah merah, jadi di luar peta konsep, maka nggak boleh. Itulah fungsinya si sel T superiornya ya. Jadi dibaca peta konsepnya itu. Nah, jadi kalau yang kebablasan itu jadilah kanker darah putih atau leukositnya itu ya. Penyakit apa namanya? Leukemia ya. Jadi harus berfungsi semua ya. Jadi kalau tidak fungsi nanti ngebablas dia ya. Jadi dihancurkan semua gitu anak-anak ya. Jadi semuanya harus dijaga. Sel darah putih ini secukupnya untuk imun, tidak boleh berlebih pula anak-anak ya. Nah, itu makanya ya. Jadi kita semuanya harus apa kata Ibu tadi? Disiplin dan cerdas ya, memahami sesuatu gitu anak-anak ya. Nah, ini salah satu contohnya ya antibody gitu ya. Jadi dia bersama-sama, ada regionalnya, ada daerahnya ya, ada tingkat keberhasilannya dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contohnya yang ada di dalam tubuh. Bentuk-bentuk dari pertahanan itu berupa LGA, LGB, MD, dan E ya. Semuanya ini punya peran masing-masing dan bekerja secara masing-masing. Kalian lihat ini ya. Nih antibody tadi. Kalau LGM ya terdapat pada apa ya? Coba kalian lihat ya. Jadi biasanya ini pada bayi ya, pada janin ya. Jadi kehamilan usia 6 bulan. Jadi kalau ada datang res dari luar ya, benda asing dari luar, LGM dulu yang bekerja ya. Kemudian LGG merupakan antibody yang terdapat pada semua tubuh manusia ya. Jadi itu bekerja di kehidupan sehari-hari kita, dia bisa selamanya bertahun-tahun minggu, itu LGG ya. Jadi biasanya terdapat pada darah, getah bening dan usus ya. Dari darah, getah bening dan usus ya. Jadi semuanya kan nggak berhenti kan, darah kita nggak berhenti, usus kita nggak berhenti ya. Kemudian LGG-nya itu antibody yang berada di aliran darah, kerjanya merespon antibody yang lainnya ya untuk bersama-sama melawan benda asing ya. Biasanya ada efeknya kelihatan di tubuh kita itu kalau alergi gitu ya, kita ada benda asing, tubuh kita jadi alergi, itu artinya ada perlawanan ya anak-anak ya. Nah, itu yang ditandai oleh alergi. Jadi, kemudian LGD itu mampu bertindak sebagai permukaan sel T untuk memenangkan antigen ya, saling membantu dia. LGA-nya untuk kepekaan darah ya. Jadi banyak terdapat pada air mata, air liur, ASI. Makanya ASI itu dikatakan antibody yang paling baik untuk si bayi ya. Jadi dia bekerja pada bagian-bagian yang lembab gitu anak-anak ya. Bagaimana? Senang ya, seru ya. Jadi kita harus tahu ya, harus mengerti. Jadi untuk merubah mudahnya langkah kita untuk mencegah virus yang beredar ini ya, dengan meningkatkan antibody ya. Jadi ini respon kekebalan tubuhnya kita ya. Jadi ada kekebalan humoral ya, seluler dari sel T yang menyerang itu ya. Jadi dia aktif ya, kekebalan humoral setiap manusia ya. Ada dua. Ada kekebalan aktif, ada humoral tuh manusia ya, kekebalan manusia. Ada kekebalan aktif, ada kekebalan pasif. Apa pula itu Bu, kekebalan aktif dan pasif? Kalau aktif itu artinya dapat diperoleh secara alami ataupun dari buatan ya. Yang alami misalnya dari tubuh kita sendiri, seperti yang Ibu terangkan tadi ya. Tubuh kita punya pertahanan sendiri, sudah terlahir kita itu sudah ada. Kemudian bisa juga didapatkan dari vaksin. Maka kata Ibu tadi, vaksin polio, vaksin Jenner ya, vaksin apa lagi? Vaksin rabies anjing gila, vaksin hepatitis, campak ya, cacar, apa lagi? Cikungunya dan lain-lain ya. Itu kekebalan aktif. Jadi cepat, ada yang dalam tubuh, ada yang dari luar. Itu namanya aktif ya, cepet gitu ya. Jadi datangkan juga boleh, dari dalam tubuh juga boleh. Kemudian kekebalan pasif ya, jadi dia bisa bekerja setelah menerima antibodi dari luar
Ya, nah ada berupa serum, ada berupa ASI contohnya. Jadi ibu misalnya, makanya ASI itu penting anak-anak ya. Jangan nanti kalau sudah besar punya anak, anaknya jangan ndak diberi ASI ya, itu penting sekali, kekebalan pasif namanya ya. Jadi dari kita, dari si ibu diberikan ke si anak melalui ASI. Nah, dari si anak dia menjadi kekebalan, namanya kekebalan pasif. Dari mana Bu? Anti serum kan dari luar ya. Jadi gimana Bu? Nah, sudah diberikan, sudah ada di dalam tubuhnya, diserap oleh tubuhnya, dia menjadi anti body dari tubuhnya. Makanya nanti kalau sudah besar ya anak-anak ya, nanti kalau punya keluarga, punya anak, jangan sampai tidak diberi ASI ya. Jadi ASI manusia itu untuk manusia, jadi anak manusia untuk diberi ASI manusia, jangan ASI sapi ya anak-anak ya. Nah, nanti imunitasnya agak melenceng nanti ya. Jadi itu anak-anak ya. Makanya harus diberi ASI ya. Jadi demikian ya anak-anak ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan kita lewat WA atau lewat email ibu, boleh ya. Masih banyak nih yang mau ditanyakan anak-anak ya. Cukup sekian dulu. Ya, jadi semoga ini bisa bermanfaat, ya, bisa berguna bagi kita. Alhamdulillah, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.